Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah yang semoga dimuliakan Allah azza wa jalla, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mempersaudarakan kita tanpa ada embel-embel sesuatu selain takwanya kita. Dan inilah salah satu di antara keistimewaan dinul Islam, di mana dinul Islam mengikat hubungan antara sesama kaum muslimin ini dengan ikatan akidah, bukan ikatan golongan, bukan ikatan suku, bahasa, ras, warna kulit, mazhab, negara, benua, atau lain sebagainya. Maka di sini yang kaya, yang miskin, yang kulit putih, yang kulit sawo mateng, yang mungkin ada pejabat dan ada yang rakyat, kita duduk bareng-bareng. Yang membedakan kita adalah iman dan takwanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat dengan keindahan dinul Islam ketika kaum muslimin mereka berdiri di shaf yang sama. Apakah di sana ada pembedaan? Oh, kalau shaf pertama itu khusus untuk kalangan demikian dan demikian. Tidak ada. Oh, untuk yang khusus warna kulitnya putih. Tidak ada. Mereka semuanya berdiri sama antara satu dengan yang lainnya, tidak ada pembedaan. Termasuk juga tatkala mereka melaksanakan ibadah haji, mereka memiliki pakaian yang sama, mengenakan pakaian yang sama, dan juga melaksanakan ibadah yang sama. Inilah keistimewaan dinul Islam yang semoga kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas Islam ini. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan ahkamul imamah, seputar hukum tentang keimaman. Dulu sudah pernah kita sampaikan tentang seputar hukum sholat berjamaah, yang mana kesimpulannya sholat jamaah kemarin apa? Fardu ain. Kemudian di dalam sholat jamaah tentunya di sana ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Gak mungkin semuanya imam dan juga gak mungkin semuanya makmum. Tapi kalau yang berminat jadi imam banyak gak? Biasanya kalau di masjid jenengan yang berminat jadi imam banyak gak? Gak banyak. Berarti minatnya semua pengen jadi makmum. Iya. Oh iya. Kita lihat bagaimanakah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keimaman, dan juga mungkin kita juga akan singgung masalah yang terkait dengan kemakmuman.
Imam ini adalah suatu posisi yang sangat mulia di dalam agama kita. Jenengan kadang berdoa enggak di dalam doa-doa jenengan? Waj'alna lil muttaqina imama. Pernah? Belum? Oh belum. Kalau belum nggak apa-apa. Dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keimaman ini merupakan tugas agama yang sangat penting. Sampai-sampai kalau jenengan nengok sejarah, orang-orang mulia itu mereka jadi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi apa mereka? Beliau jadi imam kan? Imam. Abu Bakar imam. Umar imam. Utsman imam. Ali imam. Orang-orang besar dan juga para khulafaur rasyidin, mereka memegang keimaman ini. Datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala atau keutamaan menjadi imam. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan salasa ala kasbanil misk yaumil qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang berada di atas hamparan misik pada yaumil qiyamah. Beliau sebutkan di antaranya rajulan am qauman amma qauman wa hum bihi radun, yaitu seorang lelaki yang mengimami suatu kaum dan mereka ridha terhadapnya. Jangan di sini ada imam kaumnya enggak? Kalau ada, makmumnya itu ridha dengan jenengan. Karena apakah semua imam itu diridhai oleh kaumnya? Tidak semua. Seorang menjadi imam dan diridhai oleh kaumnya, maka ini akan mendapatkan keutamaan besar pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang lain disampaikan, anna lahu minal ajri mithlu ujuri man shalla khalfahu, bahwasanya si imam itu akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang salat di belakangnya. Jadi yang jenengan dados imam ya berusahalah supaya jamaahnya itu jadi banyak. Karena apa? Akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang-orang yang sholat di belakang jenengan. Ini aja mikir kita yang keliru. Harus ditanya kalau keliru. Kalau keliru ya dia nanggung. Namanya iman itu dia adalah dhaminun. Dia yang tanggung jawab. Yang benar ya hasilnya bagus, pahalanya besar. Yang keliru ya resikonya juga besar. Masya Allah. Di dalam hadis Jabir disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sekelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haqq, mereka berperang di atas kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah, mereka itu eksis keberadaannya tampak sampai yaumul qiyamah. Fayanzilu Isa ibnu Maryam, lalu turunlah Isa ibnu Maryam. Fayaqulu amiruhum, amir pemimpin kaum muslimin berkata,
ta'al salli lana, kemarilah salatlah mengimami kami, kata pemimpin kaum muslimin itu. Fayaqul la, Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya sebagian kalian atau sebagian yang lain itu adalah para pemimpin. Nabi Isa saja tidak mengimami umatnya Nabi Muhammad SAW, karena umatnya Nabi Muhammad itu pemimpin sebagian atas yang lain. Takrimatullah hadhil ummah, ini adalah suatu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini. Jenengan ini pemimpin, ya, jenengan punya potensi, dan jenengan kalau seandainya Nabi Musa turun kemudian sholat bersama kaum muslimin, yang mengimami adalah pemimpin kaum muslimin, bukan Nabi Isa, walaupun beliau adalah seorang nabi. Bukankah seorang nabi itulah memiliki derajat yang paling tinggi di tengah umat manusia? Tapi ketika nanti Nabi Isa itu turun ke dunia, beliau tidak mau untuk mengimami umat Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan, sangat disayangkan. Apa yang disayangkan? Di zaman sekarang ini banyak di antara para penuntut ilmu yang mereka enggan untuk menjadi imam. Betul? Mereka seakan, ya entah karena apa ya, mungkin tawaduk, mungkin ya, tawaduk dan merendahkan diri. Biar yang lain saja yang jadi imam, aku cukup jadi makmum saja. Sehingga mereka tidak mau untuk menjadi imam, lebih mengutamakan orang lain, atau karena sedikitnya semangat berbuat kebaikan. Wa ma hadza illa takhdhilun minasyaitan. Kata Syekh Shalih Fauzan Allah Ta'ala, ini adalah suatu bentuk penghinaan dari syaitan. Seorang talabatul ilm yanbaghi lahum al-qiyam biha, seharusnya seorang penuntut ilm itu bisa sebagai orang yang melaksanakan tugas keimaman ini dengan semangat, dengan rajin, sungguh-sungguh mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Fa inna talabatal ilm awlan nas bil qiyam biha. Seorang penuntut ilmu itu lebih berhak untuk menjabat, ini bukan jabatannya, untuk melaksanakan tugas keimaman dan juga tugas-tugas agama yang lainnya dibandingkan selain penuntut ilmu. Saiki wong sing ngaji wae ra gelem. Terus wong sing ora ngaji yang ngimami, terus bacaane elek, ora ngerti hukum-hukum salat dirasani. Giliran dia yang disuruh jadi imam enggak mau. Lah terus karepe piye? Karepe jenengan jane pripun? Yen sing ngimami wong liya dirasani, wah bacaane ngene, salate ora bener, ora tumakninah dan lain sebagainya. Giliran jenengan sing ana sing ngangkat ora masalah ya. Nggih, mungkin persoalannya berbeda ya. Di tempat jenengan mungkin aku jane diangkat ya gelem. Ini masalah iki ya ora ana sing ngakon aku iki. Itu susahnya gitu. Wis jane iki aku ya penuntut ilmu. Nek kok ya ora dikongkon gitu loh. Dan juga enggak diakui suruh menjadi imam. Itu ya carilah nanti akar permasalahannya apa. Apa karena napa nggih? Kurang pendekatan kepada takmir masjid, ketua takmirnya, atau karena faktor-faktor yang lain, ini perlu kita gali supaya
keimaman ini betul-betul difungsikan sebagaimana mestinya dan berjalan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta keimaman ini boleh nggak? Boleh. Sebagaimana salah seorang sahabat meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ij'alni imama qaumi, jadikan aku imam bagi kaumku. Kata Nabi, anta imamuhum, engkau adalah imamnya mereka. Dan perhatikanlah orang-orang lemahnya mereka. Sebagaimana doa yang tadi kita sampaikan, waj'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya jadi imamnya orang-orang bodoh, tapi imamnya orang-orang bertakwa. Lebih mulia mana imamnya orang bertakwa dan imamnya orang bodoh? Orang bertakwa, sudah bertakwa, imamnya mereka lagi. Berarti kan kelasnya lebih tinggi daripada sekedar orang yang bertakwa. Itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan, kalau seandainya sudah ditunjuk satu atau berapa orang menjadi imam, maka kewajiban makmum apa? Kalau sudah ada imam, kewajiban makmum mengikuti imam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau rukuklah. Kalau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salat berdiri, salatlah kalian dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Dan kalau imamnya salat sambil duduk, duduklah kalian semua ketika mengerjakan salat tersebut. Keadaan-keadaan makmum dalam mengikuti imam itu ada 4. Itu ada 4. Pertama, al-musabaqah. Al-musabaqah yakni makmum mendahului imam, baik dalam bertakbir, rukuk, sujud, salam. Pernah mendengar, pernah melihat makmumnya salam sebelum imam? Apa ada? Mungkin itu anak kecil aja itu yang salam duluan sebelum imamnya. Ya kemungkinan memang ada. Ada. Termasuk misalnya nanya karo imame, iki kok suwe men to salate, tak salam dhewe sik wae. Atau aku selain acara rambung-rambung salam sik. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Siapa yang melakukannya, ia wajib untuk melaksanakan sholat itu kembali. Kalau enggak mengerjakan juga batal sholatnya. Kalau seandainya makmum mendahului takbiratul ihram, maka sholatnya enggak sah. Ini keadaan makmum yang pertama. Keadaan makmum yang kedua, al-muwafaqah. Al-muwafaqah yakni gerakan imam dan makmum itu bareng. Ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, takbirnya, rukuknya barengi imam, maka ini hukumnya makruh.
Tapi kalau barengi takbiratul ihram tidak sah. Barengi takbiratul ihram tidak sah. Yang ketiga, mengikuti. Yakni makmum melakukan gerakan-gerakan salat setelah imamnya melakukan. Imam rukuk, dia baru rukuk. Imam berdiri, dia ikut berdiri. Jadi mengikuti di belakangnya, tidak membarengi, menyertai, dan tidak mendahului. Ini yang betul. Ini yang betul. Yang keempat, al-mukhalafah. Al-mukhalafah itu menyelisih. Makmum mengakhirkan di dalam mengikuti imamnya sampai imam itu masuk ke rukun yang lain. Misalnya imamnya sudah sujud, dia baru rukuk. Imamnya sudah tahiyat, dia baru sujud. Misalnya, ini namanya menyelisih. Dari 3 kemungkinan keadaan keadaan makmum dalam mengikuti imamnya, 3 betul, 3 salah dan 1 yang betul. Apa yang betul tadi? Mengikuti. Ingat, mengikuti. Jangan, yang salah adalah mendahului, barengi, sama menyelisihi. Apakah ada ancaman hukuman bagi orang yang mendahului imam? Iya, haram. Bahkan diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendahului imamnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Akan diganti dengan kepala keledai. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW supaya berhenti dari mendahului imam. Atau kalau tidak mau berhenti juga, diperingatkan tidak mau berhenti juga untuk mendahului imam, Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah kepalanya atau mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Namanya keledai kan berkuar-kuar pun tidak akan paham. Dikandani, diingatkan pun juga tidak akan mengerti. Mengingat keutamaan yang besar dari imam ini tadi, maka siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Yang paling berhak untuk menjadi imam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra' terhadap kitabullah. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau dalam masalah bacaan sama, kualitasnya sama, hafalannya sama, fa'lamuhum bis sunnah, maka dipilih yang paling paham terhadap sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa'an faqdamuhum hijrah. Kalau dalam pemahaman terhadap as-sunnah itu sama, maka dipilih yang paling dulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an faqdamuhum silman. Baru kemudian kalau dalam hijrahnya mereka itu sama, maka dicari yang lebih dulu Islam. Kalau Islamnya sama, baru yang lebih tua. Kalau di antara keempat atau keempat kriteria ini tadi padha kabeh, baru di sing luwih tua. Mana yang lebih tua? Nah, jadi urut-urutannya apa? Pertama, aqra. Yang padha
paling paham sunnah, yang podo paling dulu hijrah, yang podo paling dulu masuk Islam. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan aqra di sini? Jumhur ulama mereka mengatakan ahsanuhum qira'atan, yakni paling bagus bacaannya. Ba'dul Hanabilah mereka mengatakan aktsaruhum hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Sebab dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bicara di zaman Nabi loh ya. Orang itu kalau paling banyak hafalannya, dia paling paham, paling fakih terhadap agama. Sebab apa? Para sahabat tidaklah mereka di dalam mempelajari Al-Quran lebih dari 10 ayat, melainkan jadi mereka tidak akan menambah melampaui 10 ayat hingga mereka mengetahui makna ayat tersebut, kandungannya, plus mereka pun juga mengamalkannya. Jadi kalau dikatakan sahabat itu hafal Al-Quran, ya berarti mereka itu ngerti. Sama-sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau sampaikan dan bersumpah bahwasanya tidaklah terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana turunnya, dan kapan turunnya. Ngerti? Renek seayat we, coba beliau paham, ngerti. Kalau seandainya ada orang yang lebih mengetahui daripada aku, maka aku akan menuntut ilmu atau akan belajar kepada orang tersebut. Satu sisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan keutamaan beliau, yakni sekarang siapa sih di antara kita yang dia hafal Quran, mengerti makna-makna dan juga kandungan Al-Quran, ngerti kapan turunnya, di mana turunnya. Kalau di tempat kita sudah orang yang hebat, atau mungkin nggak ada yang tahu yang seperti itu. Itu kita bicara di masa sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga dahulu di masa sahabat, seorang anak kecil yang sudah tamyiz, itu Amr bin Salamah, beliau mengimami orang-orang dewasa. Umur beliau ketika itu antara 6 sampai 7 tahun. Karena ketika itu beliau bersama kaumnya menegakkan salat jamaah, dilihat-lihat enggak ada yang paling banyak hafalan Qur'annya selain dari Amr bin Salamah, dan mereka pun menunjuk Amr bin Salamah untuk mengimami para sahabat yang lain. Pramila sing sepuh-sepuh ampun gengsi, ampun wah aku yang paling tua, aku yang paling berhak jadi imam. Tidak. Ini yang membuat kriteria keimaman ini bukan individu-individu kaum muslimin, tapi Rasul sendiri yang membuat istilahnya ya urut-urutan yang berhak untuk menjadi imam. Maka kalau jenengan misalnya atau ada sebagian kaum muslimin, mereka bersikeras sing paling berat ngimami ning kene iki aku sing ngabahi ning kene, sing bangun masjid aku, sing duwe lemah aku, karena aku tua dewi. Apakah ada kriteria seperti itu? Tidak, nggak ada kriteria seperti itu. Lah kecuali nanti kalau ada pemimpin, ulil amri, penguasa, lah nanti bisa ngalahkan. Kalau dia penguasa, misalnya ya di zaman Nabi seperti khalifah, walaupun mungkin tidak paling akrab, karena ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah paling akrab di antara para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq bukan yang paling akrab di antara para sahabat. Ada yang lebih akrab daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mengapa beliau menjadi imamnya para sahabat? Karena beliau itu pemimpin, khalifah.
yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi itu pemimpin, penguasa. Tapi kalau secara normalnya apa ya penguasa itu ya sholat ini kuno terus kan tidak. Kecuali kalau penguasa sholat di situ terus, yang paling berat ya penguasa. Tapi kalau seandainya penguasa ini mau menyerahkan keimaman kepada yang lain, ini diperbolehkan. Hanya saja secara ilmu kita harus mengetahui terlebih dahulu yang paling berat itu di luar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada penguasa, baru kemudian akra. Kalau menurut dalil yang akra dulu, yakni yang paling bagus dan yang juga paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Terus yang paling ngerti sunnah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan afqah, paling faqih itu lebih didahulukan daripada akra. Ada sebagian pendapat seperti itu, tapi pendapat yang kuat menunjukkan bahwa yang akra yang paling banyak dan paling ngerti tajwidnya, ngerti bacaan-bacaannya, makhrajnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan paling banyak hafalannya, ini yang lebih didahulukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita berikan tambahan keterangan di sini, di sana ada beberapa kemungkinan. Di suatu masjid misalnya, mana dipilih yang paling berat jadi imam itu siapa di situ? Pertama, imam masjid rawatib. Kalau memang dia ahlan lil imamah, kalau dia memang faknya di dalam imam tersebut dan memang sudah ditunjuk bersama dan diridhoi oleh jamaah, maka dia yang paling berat. Enggak boleh seorang pun maju meskipun lebih afdal dari dirinya, kecuali atas izin si imam rawatib. Kalau sudah ada imam rawatib, maka enggak boleh seorang pun maju menjadi imam meskipun lebih afdal dari si imam rawatib tersebut, kecuali atas izin imam rawatib. Demikian pula yang kedua, sahibul bait, tuan rumah. Bila ia layak mengimami, tidak boleh seorang pun maju menjadi imam di rumahnya kecuali atas izin si tuan rumah, penguasa atau wakilnya. Tidak boleh seorang pun menjadi imam di wilayah kekuasaannya kecuali atas seizinnya, kalau memang dia berhak untuk menjadi imam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baiti wala fi sultani. Janganlah seseorang mengimami seorang lelaki di rumahnya dan juga di wilayah kekuasaannya, meskipun dia lebih afdal. Termasuk tadi misalnya meskipun dia lebih akra, harus atas seizin dia. Kemudian selanjutnya kita bahas berkaitan dengan orang yang tidak sah atau yang tidak layak untuk menjadi imam. Mengingat imam dalam salat itu tanggung jawabnya besar, butuh
spesifikasi tertentu, kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, maka orang yang tidak layak atau enggak memiliki kriteria sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya ojo memaksakan diri jadi imam. Misalnya dia ya orang akra, dia ya enggak paham sunnah, masalah sholat aja dia nggak ngerti hukum-hukum seputar sholat, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, pembatalnya, dia nggak paham masalah-masalah itu. Tentu, nah ini sangat kita sayangkan. Pertama, yang tidak layak untuk menjadi imam ini seorang yang fasik. Siapakah orang yang fasik itu? Orang yang fasik man kharaja an haddil istiqamah, yaitu seorang yang keluar dari batas istiqamah dengan melakukan dosa-dosa besar, contohnya di luar syirik. Di luar syirik. Fasik ini dua macam. Satu fasik amali, dua fasik i'tiqadi. Fasik amalannya, ada yang fasik keyakinannya. Fasik amalannya contohnya orang yang berbuat zina, mencuri, minum minuman keras, nggak layak. Mereka ini jadikan sebagai imam, dan hendaknya mereka pun juga tahu diri. Jangan jadi imamnya kaum muslimin kalau kenyataannya seperti itu. Apakah ada? Hah? Ada nggak? Ada. Ada. Di sana bahkan ya termasuk takmir masjid itu malah kumpul kebo sama tangganya. Dan itu ya terus ya saya kira cek imami ya. Hah? Saya waktu di Maluku juga begitu. Kata orang-orang, oh si fulan itu dia gini. Tapi ya segitulah. Semakin di daerah yang jauh dari sunnah, biasanya penyimpangannya itu juga semakin banyak. Sisi kejauhannya dari sunnah pun juga semakin besar. Biasanya seperti itu. Jadi fasik amali seperti yang kita sebutkan tadi, melakukan dosa-dosa besar. Kalau fasik i'tiqadi, contohnya keyakinan Rafidah, Mu'tazilah, Jahmiyah, itu fasik i'tiqadi. Maka tidak boleh menjadikan orang fasik itu sebagai imam. Enggak boleh. Karena berita yang disampaikan orang fasik itu boleh diterima atau tidak? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jikalau ada orang fasik datang kepada kamu membawa berita, teliti dulu. Jangan bisa bayangkan ya. Ayat ini turun itu kepada siapa? Hah? Kepada salah seorang sahabat. Ketika dia ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat di suatu daerah. Ketika dia belum sampai ke tujuan, ada orang-orang yang di tempat tersebut, mereka sebenarnya nunggu-nunggu utusannya Rasulullah SAW ini kok nggak datang-datang. Mereka mau menyerahkan zakat. Sebenarnya ditunggu-tunggu, dinanti-nanti kedatangan utusan Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang kemudian ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika mau mendatangi wilayah yang dimaksud, melihat orang-orang kok sudah di luar, mereka ngumpul. Asumsinya
si sahabat ini, wah mereka itu mau memerangi dia. Jadi praduga. Dia berpraduga, berprasangka, wah wong iki kok demet-demet ngapa kuwi? Wah iki nyerang aku berarti, arep ngeroyok aku. Akhirnya dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu enggan untuk menerima untuk membayar zakat ya Rasulullah, sehingga apa? Ya mereka siap mau mengeroyok saya. Sampai-sampai Nabi sallallahu menyiapkan bala tentara akan memerangi mereka. Nah untungnya perwakilan dari kaum tersebut segera nyusul sahabat tadi. Piye to jane wong ditunggu-tunggu kok malah mlayu. Kita itu mau menyerahkan zakat kok malah lari. Ketemu dengan Rasulullah SAW menceritakan kronologis permasalahan yang sebenarnya. Loh ini loh bahayanya was praduga. Apalagi kalau wartawan-wartawan atau pencari berita atau kulit tinta zaman sekarang ini, wah praduganya banyak sekali kan? Banyak mereka berpraduga. Maka ya tidak layak untuk menjadi imam. Maka orang yang fasik, mereka ia tidak mengimami orang-orang atau kaum muslimin karena ia itu memberikan contoh atau teladan yang tidak baik kepada orang lain. Dan di dalam menjadikan ia sebagai imam terdapat kerusakan-kerusakan yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan illa ayyuqahhirahu bisultanin yakhafu sawtahu aw yukhafu sawtuhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang wanita mengimami lelaki. Ada ini wanita jadi imam, bahkan khotib Jumat. Pernah dengar? Pernah lihat? Iya. Juga orang Arab Badui mengimami muhajirin. Karena ya nggak layak. Karena muhajir mereka lebih berilmu dan lebih paham dibandingkan dengan Arabi. Demikian pula pendosa mengimami seorang mukmin, kecuali penguasa yang memaksakannya, khawatir akan cambukan dari penguasa tersebut. Syahidnya dalam hadis di sini apa? Wala fajirun mu'minan. Seorang yang fajir, seorang pendosa tidak mengimami orang mukmin. Dan gimana dulu sikapnya para sahabat? Mereka pun juga bermakmum di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf dan juga dengan imam-imam yang lainnya yang ada di antara mereka minum minuman keras. Ini karena mereka ini pemimpin. Karena mereka apa? Mimpin, dan memang kita tetap diperintahkan untuk sholat di belakang pemimpin yang fajir sekalipun. Tapi kalau di luar itu, di masjid umum misalnya, ya hendaknya tidaklah ditunjuk imam seperti ini keadaannya. Jadi sholat di belakang orang yang fasik itu dilarang. Dan tidak boleh mendahulukan orang fasik bila mana ada kemampuan untuk itu. Jadi kalau di sana ada sesepuhnya atau ada takmirnya, kok orang fasik ini yang mengimami, padahal ada berkesempatan dan berkemampuan untuk menunjuk yang lain sebagai imam yang lebih berhak, maka ya mereka berdosa. Mereka berdosa. Terus
Tidak boleh pula yang kedua, seorang lelaki mengimami suatu kaum. Kebanyakan mereka tidak menyenangi imam tersebut, namun dengan sudut pandang yang benar. Orang seneng karo imam ini, orang seneng sing bener gitu loh. Entah karena bacaannya sing udah raya tenan, atau entah karena memang gak tumak nina atau lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasah la tajawaz salatuhum adhanahum." 3 kelompok manusia yang salatnya mereka itu tidak melampaui telinga-telinga mereka, alias ya enggak tekan, enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala salatnya mereka. Al-abdul abid hatta yarji'a. Pertama, seorang budak yang lari hingga ia mau kembali kepada tuannya. Yang kedua, seorang wanita yang bermalam sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Dan yang ketiga, imamu qaumin wa hum lahu karihun, imam suatu kaum di mana kaum tersebut tidak suka, tidak senang kepada imam tadi. Jadi kalau seandainya kaum tersebut tidak suka terhadap imamnya karena sering dusta atau bertindak aniaya, bodoh, bid'ah dan lain sebagainya, nah ini kalau diterus-teruskan ya berbahaya bagi keselamatan jamaah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, hal-hal yang mesti diperhatikan oleh seorang imam ketika mengimami suatu kaum. Hendaknya seorang imam memperhatikan keadaan makmum dan menunaikan tugas-tugas keimamannya itu dengan sebaik mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Bila mana seseorang salat sendiri, silahkan memperpanjang salat semaunya. Bagaimana kalau seandainya terbalik keadaannya? Yang pas ngimami wong akeh macane surat dawa, tapi ketika salat sendiri macane surat pendek. Nah ini malah terbalik. Tidak memenuhi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan, "Ayyuhan nas, inna minkum munaffirin." Wahai manusia, sungguhnya di antara kalian itu ada yang membuat orang-orang itu lari. Fa ayyukum amman nas, siapapun di antara kalian yang mengimami manusia falyujiz, maka ringankanlah, singkatkanlah. Fa inna fihi mudha'if wal kabir wa dzal hajah. Sebab di antara mereka ada orang lemah, orang lanjut usia dan orang yang punya hajat atau kebutuhan. Namun pertanyaan, berarti kalau menjadi imam, apakah mengikuti selera makmum? Apakah mengikuti selera makmum? Ayo jawab. Saya itu tanya, kenapa dia? Apa mengikuti selera makmum? Kenapa tidak? Bukankah Rasulullah menyuruh untuk memperhatikan para jamaah
ada yang lemah, ada yang tua, ada yang punya hajat kebutuhan. Lagi jamaah iki nek sing tua yo kayak rawuh terus sih. Berarti pendek-pendek terus gitu ya. Apakah seperti itu? Tidak. Nah sekarang kalau nuruti selera jamaah ya, itu jamaah itu pengen itu sholatnya sing piye to? Sing cepet kayak ndang rampung, sing penting tugas selesai. Kalau nuruti karam. Dan itu tabiatnya manusia. Karena manusia itu pengennya istiqjal, cepat. Buktine mawon lah. Yang jenengan makmum, imamnya maca qul ya ayyuhal kafirun terus qul huwallahu ahad dengan yang membaca surat juz 29 misalnya sampai rampung, pilih ndi jenengan? Pilih al-kafirun kali al-ikhlas toh? Maka dari itu kita harus, makanya ini tugasnya seorang imam, mengajarkan hukum-hukum yang terkait masalah sholat, keimaman, kemakmuman ini kepada jamaah supaya apa? Gen bareng-bareng sesuai mendekati sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana ketika kita melihat Rasulullah sebagai imam? Bagaimana ketika kita melihat para sahabat sebagai makmum? Bagaimanakah caranya Rasulullah dan begitu seterusnya, supaya bisa mengarah ke situ. Sebab kalau cuma jenengan tok sing ngerti sunnah, makmume ora paham, rekoso jenengan imam temriku. Iya, jenengan tok sing paham ya, makmume ora paham, rekoso. Iya, maka kewajiban imam pun juga harus memberikan penjelasan kepada para makmum bagaimanakah cara beribadah yang benar sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Coba dengarkan pernyataan salah seorang sahabat. Kalau nggak salah Anas bin Malik, ma sallaitu khalfa imamin qat akhaffu salatin wa la atammu salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah salat di belakang seorang imam satupun yang lebih ringan salatnya pun juga paling sempurna salatnya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita lihat ya, surat-surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beda. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Biasanya waktu sholat subuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat tiwal mufassal. Dari surat Qaf sampai amma yatasa'alun. Surat Qaf surat 50 juz 27 sampai juz 30 amma yatasa'alun. Itu surat-surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiwal mufassal waktu sholat subuh. Kalau zuhur, asar, isya ini biasa membaca ausatul mufassal dari amma sampai ad-duha. Terus kalau maghrib biasa membaca dari ad-duha sampai an-nas. Itu nggak mesti loh ya. Kadang Nabi juga membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya. Tapi kita bisa memperkirakan ketika zuhur lebih panjang daripada asar, maghrib lebih pendek. Ini juga ada kaitannya dengan Nabi memperhatikan keadaan makmum. Maka kalau kita memanjangkan dan meringankan sesuai dengan caranya Rasulullah SAW, yang salat tepat. Orang diwalik, yang maghrib panjangnya rame-rame, yang subuh malah pendek. Itu nggak hikmah, nggak sesuai dengan panjang dan pendek yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Coba
Kalau kita tengok sedikit ya, waktu antara subuh dengan duhur ini kan panjang, sehingga di waktu subuhnya dibaca surat yang panjang untuk bekal kita mengarungi hari tersebut, karena nanti untuk masuk ke duhurnya masih panjang, 6 jam lebih kira-kira. Terus di waktu duhurnya 4 rakaat. Karena apa? Sebelumnya memang waktunya kita untuk dekat kepada Allah itu terpaut jauh, sehingga disyariatkan sholat 4 rakaat. Kemudian bacaannya pun juga agak panjang, seukuran 30 ayat. Surat-suratnya yang dibaca sekitar 30 ayat. Kalau asar ini waktu orang-orang beristirahat, sehingga salatnya lebih pendek daripada duhur, seukuran membaca 15 ayat. Ketika baca surat-suratnya itu loh, baca surat-suratnya itu sekitar 15 ayat. Kemudian kalau maghrib, karena dekat dengan waktu isya ya, baca suratnya pendek antara Ad-Duha sampai An-Nas itu. Walaupun tidak harus seperti itu, tapi ini sebagai gambaran saja bagaimanakah Rasulullah dalam memanjangkan dan di dalam meringankan ibadah salat. Jadi seorang imam harus memahami keadaan para makmum. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat mau memanjangkan salat, beliau mendengar tangisan anak kecil di belakang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperpendek sholatnya karena bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu dari anak tersebut yang tentunya sangat gusar ketika tengah menjalankan ibadah sholat, anaknya menangis. Maka dari itu ya perlu ada kesepakatan dengan makmum dalam hal ini. Kalau jenengan tahu makmumnya itu seneng dipanjangke ya dipanjangke. Nek ketika tahu jenengan makmumnya itu senengnya dipendek sambil nanti diberi ilmu. Nanti diberi ilmu. Coba yang jenengan langsung ya, aku ngerti hukumnya kok, yang maca iki panjang-panjang, luwe afdol mungkin ada yang seperti itu. Kemudian dia ngimami di suatu kaum, di situ dia ngimamnya dawa-dawa, makmumnya terus jinjo. Aku ngerti mami guys, terima rasa sholat weh. Ya seperti itu ya. Ya kita harus memahami situasi dan kondisi. Sholat mengimami di tempat A, mungkin nggak sama dengan di tempat B, tergantung keadaan jamaah dan juga makmumnya. Wallahu taala alam bissawab. Ini meringankan sholat di sini, tidak sampai kemudian mengabaikan tentang rukun-rukunnya, tentang wajib-wajibnya, tentang minimal kata salah seorang ulama ketika mengimami itu membaca bacaan tasbih subhana rabbil azim subhana rabbil a'la itu 3 kali. Ya. Batasannya 3 kali. Tidak perlu lebih dari itu. Ada yang menjelaskan sampai seperti itu. Kalau mengimami orang umum. Sebagaimana dikatakan Ibnu Daqiqil Id, qaulul fuqaha la yazidul imam fil ruku' was sujud ala 3 tasbihat. Janganlah seorang imam menambah bacaan ketika rukuk dan sujud di atas 3 kali tasbih. Ini tidak menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya jenengan yang paling tahu keadaan jamaah jenengan. Kalau jenengan seorang imam akan mengetahui keadaan jamaah. Insyaallah seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Ini kita belum menyinggung masalah makmum ya. Kita lanjut atau pertanyaan dulu? Ya. Kalau disampaikan imam
imam baiknya memberikan taklim kepada makmum tentang pendek, panjang dan seterusnya, keutamaan dan seterusnya. Itu teknisnya gimana? Apa kadang setiap selesai sholat imam memberikan katakanlah 1-2 hadis atau gimana? Nah itu Rasulullah gimana? Apa di tempat lain setelah zikir, setelah apa, atau setiap malam minggu atau setiap apa? Kira-kira itu Ustaz. Kalau masalah pengajaran ini fleksibel lah. Fleksibel dalam arti mau mengadakan daras khusus, pelajaran khusus misalnya tentang masalah sholat, boleh ditentukan setiap hari apa, waktunya kapan, di mana, juga boleh. Atau kalau memang nggak ada waktu untuk itu, ya imamnya tiap hari apa misalnya ngisi kuliah subuh kah, atau kuliah duhur kah, atau kuliah asar kah, kan itu kewenangannya imam. Mau kapanpun dia memberikan ceramah itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW juga ketika melihat waktu dan timing tepat untuk berkhutbah, Nabi khutbah. Nabi berdiri berkhutbah. Kalau melihat hajat atau keperluan ada untuk berkhutbah, ya Nabi berkhutbah. Pernah juga Nabi SAW mengajarkan dars pelajaran dengan para sahabat itu ba'da subuh dilanjutke sampai duhur, duhur dilanjutke sampai ngasar, ngasar dilanjutke sampai maghrib. Itu istilahnya dawah. Pernah juga Nabi memberikan bimbingan kepada para sahabat masalah agama, masalah syariat, itu begitu nyambung terus. Jadi fleksibel ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui bahwa kita mengangkat imam harus kita ikuti waktu tadi. Lalu bagaimana kalau kita mendapati satu imam yang kadang-kadang berbeda, katakanlah seperti di tempat saya itu ada sholat itu harus pakai kunut. Nah, kan kita tidak mau mengikuti kan? Tidak, padahal tidak subuh itu di maghrib isya juga kunut. Isya yang pakai kunut. Tidak isya pun tak kunut. Sholat Jumat pun pakai kunut lagi. Cuma pakai kunut. Jadi 5 waktu. Iya. Pakai kunut. Iya. Tiap hari. Tiap hari ya. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Yang saya tahu semacam itu ya. Nah, apa kita harus mengikuti ya kan? Karena kita yang di atas kita mengangkat imam kan harus mengikuti misalnya. Bagaimana kita Itu namanya kunut apa, Pak? Kata imamnya. Nazilah. Kunut nazilah. Ya. Berkaitan dengan peristiwa apa ya? Ya, Surya atau ya, tidak menjelaskan semacam itu. Dia kan dari nenek moyang semacam di bapaknya di generasi kedua sampai sekarang semacam itu. ya memang kalau kunut nazilah itu disyariatkan 5 waktu. Ya setiap 5 waktu itu sholat, kunut. Memang betul kalau kunut nazilah itu dibaca di 5 waktu sholat. Tapi kalau baca itu sepanjang tahun, wallahu ta'ala a'lam. Ini saya belum mengetahui dalilnya kalau sepanjang tahun. Sebab kalau kita melihat sebab yang melatar belakangi Rasulullah SAW ini kunut nazilah, karena ketika beliau mengirim para hafid-hafid, para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran ke suatu kaum, ternyata mereka dibantai di sana. Nabi SAW kunut nazilah 1 bulan. Kunut nazilah 1 bulan. 5 waktu kunut terus mendoakan keburukan. Dan itu doanya gimana? Kunut nazilahnya. Saya tidak apa Pak. Ya mungkin masa berang-berang tahun. Kira-kira apa? Allahumma hdina fiman hadait gitu atau? Iya. Nah, Ada tambahan lain. ada tambah yang lain. Kira-kira isinya doake. Ya intinya kita mendoakan. Doanya yang ada gini sama gini. Ada gini sama gini. Iya. Tolak balak yang begini Pak. Di tangga itu Ustaz. Hah? Setelah kunut yang ngomong
sholat subuh terus dia Allahumma Sib shif anna minal bala. pada seterusnya. Kalau kita tengok apa Rasulullah begitu, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Apakah imamnya ini melihat Rasulullah SAW seperti itu, terus kemudian ia pun juga melakukan seperti itu? Apakah jenengan pernah baca hadis Rasulullah itu terus-terusan kunut seperti itu? Ada? Kalau ada, nanti saya tak mengamalkan. Dan sahih. Karena apa? Syariat ini hukum asalnya itu apa? Mamnu. Dilarang kita melakukan amalan apapun hatta kita mengetahui dalilnya, sunnahnya. Tapi kalau hukum asal muamalah itu boleh sampai kita mengetahui dalil yang mengharamkannya. Dalam urusan agama syariat, hukum asalnya kita itu ya nggak ngamalkan, ngantek ngerti dalil. Ya lebih pantas kalau tanya sama yang bersangkutan, Pak, ada dalilnya enggak? Kalau ada, insya Allah kita mau ngamalkan. Nah, kaitannya dengan kita sebagai makmum, ya kalau kita tidak sama ya antara satu keadaan makmum dengan yang lainnya. Kalau dia itu seorang tokoh di situ dan dia omongannya ya di rumah nih, ya, dia seandainya tidak mengikuti itu pun juga tidak terlalu berisiko besar, dan dia pun bisa mengkanter dan juga bisa menjelaskan dengan ilmu, dengan hujah, ya nggak apa-apa dia nggak kunut. Tapi kalau seandainya dia itu ya istilahnya wong sing rada nun sewu rada ora terpandang di situ dan juga dikhawatirkan koen ora gelem seperti itu malah nanti diujar-ujari macam-macam dan madharat bagi dia sendiri di situ, ya untuk takliful qulub, untuk mengikatkan hati dan melunakkan hati, ya Allah Ta'ala alam, insyaallah enggak apa-apa. Terus saya tambah juga itu yang saya tahu dia melakukan tambahan dua semacam itu ya di dua desa itu. Kalau dia ngimam itu di luar dia nggak berani. Oh. Nah itu loh. Berarti dia memang imamnya ini memahami kondisi. Iya, ponduan dan pakai itu ya. Iya. Jadi Betul. nenek moyang macam itu. Kalau itu ada dalilnya, Pak, memahami kondisi. Yang tempatnya ra gelem napa sing ngono kuwi ra gelem. Punut ya serah apa. Ya. Kita lanjutkan bagaimanakah caranya imam ini atau sebelumnya berdirinya imam itu di mana? Imam disunnahkan berdiri di para makmum berdiri di belakang imam. Kalau makmumnya satu sejajar. Imam sama makmum sejajar. Tidak perlu mundur dikit, tapi sejajar. Kalau makmumnya dua di belakang imam. Kalau wanita, sesama kaum wanita, berdirinya imam wanita di mana? Di tengah shaf. Sejajar atau maju dikit? Sejajar. Kalau imam wanita mengimami kaum wanita yang lain, maka imamnya berdiri sejajar. Nah, kalau makmumnya kaum wanita, mereka berdiri di belakang makmum kaum lelaki. Kemudian kalau urut-urutan membuat barisan shaf, ya, di belakang imam jamaah lelaki dewasa di barisan shaf pertama, kemudian anak-anak, kemudian kaum wanita. Kalau di dalam barisan shaf wanita disyariatkan juga sama seperti yang disyariatkan pada barisan shaf kaum lelaki. Itu yang dewasa dulu, baru yang anak. Kemudian disempurnakan shaf barisan pertama, baru barisan kedua,
baru ketiga dan seterusnya. Kalau ada celah yang kosong, dipenuhi dulu. Ini seringkali nggak diperhatikan oleh makmum. Seringkali nggak diperhatikan oleh makmum. Jadi sop pikir orang kebak, wes gawe sop dewi. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Kalau safnya laki-laki paling afdal depan. Kalau safnya wanita paling afdal belakang. Bagaimanakah cara meluruskan saf? Ini juga hal yang tidak diperhatikan atau banyak yang tidak diperhatikan oleh para imam-imam salat. Di mana sebelum salat ditegakkan disunahkan imam menghadap kepada makmum dengan wajahnya. Jadi bukan ketika jadi imam maju langsung begini aja, tidak memperhatikan keadaan makmum. Hendaknya dia perhatikan keadaan makmum, dilihat. Ia katakan aqimu sufufakum wa tarassu, tegakkan saf-saf kalian dan rapatkanlah. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis salat. Luruskanlah saf-saf kalian, sebab lurusnya saf itu termasuk bagian dari penegakan salat. Aqimus salat, Allah perintahkan kita menegakkan salat. Nah, termasuk bentuk penegakan salat yakni meluruskan barisan saf. Aqimus sufuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk menegakkan saf. Wa hadhu bainal manakib, ratakan bahu-bahu. Wa subdul khalal, tutup celah-celah yang kosong. Walinu bi aidi ikhwanikum, bersikap lunaklah terhadap saudara-saudara kalian. Tangan-tangannya jangan mekengkeng gitu loh. Ya, dilonggarke, dilunakke. Ya. Karena ada sholat karo makmum itu anggaran kenceng-kenceng gitu loh. Ada nggak pernah nemu? Wala tadharu furujatan syaitan, jangan biarkan celah-celah bagi syaitan. Sebab kalau ada celah dalam saf itu akan dimanfaatkan oleh syaitan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, siapa yang menyambung barisan saf, niscaya Allah menyambungnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan siapa yang memutus barisan saf, Allah memutusnya. Berat balasan bagi orang yang medot saf. Kemudian juga berat bagi orang yang tidak rapat dalam barisan saf, sebab itu akan dipakai oleh syaitan. Rasulullah SAW mengatakan istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, luruskanlah saf dan janganlah kalian berselisih, niscaya hati-hati kalian pun akan berselisih. Sebab ada sebagian orang itu kan rapat lurus itu nggak mau. Iya nggak? Ada sebagian orang itu sudah diperintahkan kayak gini aja nggak mau nurut. Lah emangnya imam ini juga apa? Karena mungkin nggak paham nganggo bahasa Arab mungkin. Sawu sufufakum, seorang ngerti maknanya. Ya makanya seorang imam itu, jadi ini bukan ta'abudiyah loh ya, dalam arti kudu nganggo bahasa Arab. Misalnya suatu waktu jenengan pakai bahasa Indonesia, rapatkan saf. Nah, boleh seperti itu. Luruskan. Yang kosong harap diisi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya pada intinya kan gimana supaya salat itu bisa ditegakkan dengan benar. Ya seandainya jenengan nganggo bahasa Arab ini kita ora paham, terus piye? Intinya komunikasi, komandonya tidak benar, tidak tepat. Kemudian hukum merapatkan barisan saf ini wajib di dalam sholat. Berikutnya,
Bagaimana dilanjutkan? Lanjut. Hukum perbedaan niat antara imam dengan makmum. Bolehkah imam dengan makmum itu beda niat? Boleh. Contohnya apa? Kalau berbeda gerakan nggak boleh. Seperti tadi menyelisih ya, yang saat imamnya rukuk imamnya sujud dia baru rukuk, ini namanya menyelisih. Tapi kalau dalam hal niat berbeda dengan imam boleh. Contohnya apa? Boleh bagi makmum untuk sholat di belakang imam yang mengerjakan sholat. Misalnya kita belum maghrib, kita ikut imam sholat isya, kita niatnya maghrib, imamnya sholatnya isya, itu boleh. Atau misalnya kita sholat asar, imamnya sholat asar, kita belum zuhur, kita niatkan zuhur, imamnya asar, itu juga boleh. Ini biasanya kalau pas safar kita lakukan. Dan terus saya kira yang ngomongnya kok iso beda niatin ngopo. Ini biasanya pas safar, biasanya umumnya terjadi seperti itu. Atau pas nggak ngerti. Tapi kalau dengan masjid kampung, masjid yang kita tinggal di situ yo, itu sangat jarang terjadi perbedaan niat. Termasuk juga misalnya imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib juga boleh. Imamnya mengerjakan sholat sunnah, kita niatnya melakukan sholat wajib, ini boleh. Kemudian hukum imam bila mana berhadas. Di tengah sholat, bila imam itu berhadas, apa yang dilakukan? Apakah tetap melanjutkan sholat? Di sini, dia pergi, medot sholatnya, nggak dirampung ya. Dia pedot sholatnya dan yang di belakang ini mengganti. Makanya hendaknya yang paling di belakang imam itu ulin nuha, orang yang paling berakal, yang paling paham juga setelah imamnya dalam masalah ibadah sholat. Sebab kalau sewaktu-waktu ditakdirkan imamnya ini sampai batal, dia langsung siap maju. Jangan malah atau jangan malah bingung. Wah, iki imamnya kok ditinggal iki piye ta iki? Iki malah imamnya ditinggal terus piye iki? Ya, pernah kejadian ya? Ditinggal imamnya bingung. Terus berikutnya, kalau seandainya sifatul qada'il ma'mum mafata min rakaat. Kalau seandainya makmum mendapati imam sedang rukuk kah atau sedang sujud kah, langsung ikut seperti itu. Kalau imamnya baru dapat 1 rakaat, ya dia ikut 1 rakaat tersebut, ikut sisa rakaat yang masih ada tersebut, kemudian nanti ditambah setelah imamnya salat tambah 1 rakaat. Bagaimanakah hukum sholat sendirian di belakang shaf? Kalau seandainya seorang makmum masbuk datang ke masjid, shaf sudah penuh, nggak ada celah untuk bisa masuk, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, ya dia terpaksa sholat sendiri di belakang. Tapi kalau seandainya nggak ada, misalnya masih ada celah, dia bisa masuk ke situ, dia buat shaf sendiri di belakang, nggak sah sholatnya. Kalau masih ada celah. Iya, kalau masih ada celah, dia harus berusaha untuk masuk ke celah dulu. Posisinya di belakang imam lurus atau tidak? Enggak, ya tergantung shafnya berapa. Kalau di belakang imam lurus ya berarti sampai gak sak shaf.
Jadi intinya ketika orang itu datang makmum masbuk, tidak perlu jawil sing ning ngarep kon ngancani. Ya, enggak perlu jawil. Dan juga dia bisa nyari celah dulu. Kalau enggak ada ya baru sholat di belakang sendiri. Insya Allah karena darurat tidaklah mengapa. Kemudian bagaimanakah caranya imam itu berpaling kepada makmum? Disunahkan imam berpaling kepada makmum setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sekadar membaca astagfirullah, 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 baru kemudian berpaling ke arah makmum. Bisa kadang menghadap ke kanan atau kadang bisa menghadap ke kiri. Dan para sahabat, ya ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa ia lebih menyukai saf bagian kanan daripada bagian kiri, karena biasanya Rasulullah menghadap ke sebelah kanan. Dan bersalam-salaman setelah sholat tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketika tempat sholat itu sempit, boleh seseorang itu sholat di samping imamnya, atau di belakangnya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Kan kadang kan masjid itu enggak ada yang tingkat, ada yang kadang imamnya di atas, kadang imamnya di bawah. Ini boleh untuk bermakmum dengan imam yang seperti itu keadaannya. Bagaimanakah hukum sholat di belakang orang yang beristighatsah kepada selain Allah? Seperti menyembelih untuk selain Allah, kepada kuburan, berdoa kepada ahli kubur, maka tidak sah, tidak boleh sholat di belakangnya karena ia kafir, sholatnya batil. Sholatnya batil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Kalau terputus tiang masjid itu gimana? Barisan. Iya. Makro hukumnya apa itu sholat diputus oleh tiang masjid. Maka dari itu kalau seandainya bangun masjid ya kalau bisa ya tiangnya jangan sampai medhot barisan shaf. Tapi wedine tiangnya sing ora iso ya makmume sing berusaha untuk barisan shaf itu supaya tidak medhot tiang. Supaya apa? Nyambung dengan entah di depannya tiang atau agak di belakang agak jauh dari tiang tersebut. Permasalahannya tiangnya gede banget. Kalau nggak mau ya kudu pedot. Iya. Nah, Istiqlal misalnya. Istiqlal itu ya pedot ya nyambung ya sulit itu pengaturannya. Ya. Dan kalau memang kondisi memang termasuk juga dipisahkan oleh tembok dan lain sebagainya. Kalau memang darurat, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Mengenai bacaan sir. Kalau bacaan Al-Fatihahnya kita tidak bisa mengikuti imam. Rasulullah SAW mengatakan kemarin dalam masalah bacaan surat Al-Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa man lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Siapa yang dia memiliki imam, maka bacaan imam juga termasuk bacaan dia. Itu dhaif sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya kalau nggak salah, dan itu yang benar adalah mursal.
Demikian juga yang disebutkan oleh penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah ini, itu riwayatnya dhaif, bahwa bacaannya imam adalah termasuk bacanya makmum. Dan kemudian kapan waktu makmum untuk membaca Al-Fatihah? Padahal baca Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi imam, bagi makmum dalam sholat, termasuk orang yang sholat sendirian, dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Ini tadi yang kan sirriyah, membaca Al-Fatihah. Kan imamnya cepat ya, jadi kita belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah rukuk. Super cepat ya. Ya, kalau di sini udah umum. Kalau di sini umum kan ya, umum. Yang masuk orang baca surat. Biasanya kalau rakaat ketiga keempat kan Orang ketiga keempat, bukan rakaat pertama kedua, dari ketiga dan keempat. dia masih Ya. Tapi dia dalam rukun-rukun yang lain tumak nina nggak? insya Allah masih. Masih tumak nina. Ya nanti kita mengikuti gayanya imam aja. Iya. Ngerti imamnya cepat kayak mana, macamnya alon-alon. Ya kalau memang kita tahu imamnya cepat, ya kita bacanya ikut cepat. Asalkan dia masih tumak nina ya, dalam rukun-rukun yang lain. Tapi kalau umumnya yang macamnya cepat rame-rame kok ratu tumak nina, ya ini tidak layak untuk dijadikan imam. Gitu. Jelas? Termasuk ini Dad. Kalau kita tahu kebiasaannya pada rakaat pertama imam, kalau kita baca dari dua iftitah nanti nggak nyempet surat, misalnya sholat duhur atau asar, atau kita pilih Al-Fatihah sama surat atau dua iftitah sama Al-Fatihah, maka kita biasanya imamnya nggak mengumumkan Doa iftitah yang pendek bae no. Sing diwaca. Hah? Aja Allah membaik ini. Sing pendek wae. Allah berkabir rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala. Ada lebih pendek lagi. Nah. Makanya ya kita itu kalau bisa ngapal ke doa-doa itu jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Sebab kalau dihadapkan dengan keadaan seperti ini, kita nggak punya jurus. Ada jurus yang lain sebenarnya. Makanya kajian saya di Masjid Agung itu bahas fikih kan sampai pada sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi tak bahas alon-alon. Saat pertemuan bacaan rukuk tok oleh loro nggak masalah, tapi sama maknanya diperdalam. Dan sambil latihan ngapalke supaya apa? Biar punya makna sholat kita. Sebab apa? Saya sendiri ya terus terang ngajar fikih ini bertahun-tahun. Tapi kalau nggak didalami, ya cuma hambar gitu aja. Kurang jenenge yang gali nyelat dalam sama nggak kurang dalam kan kesannya beda. Terasanya masuk ke dalam hati juga berbeda. Makanya kemarin ya alhamdulillah jamaah ya setuju, ya cocok. Yang penting orang yang rampung alon-alon, paham, mendalam. Itu yang diharapkan ternyata. Sebab apa intinya kita itu ya dalam sholat itu. Ya, kita dalam sifat sholat Nabi kan satu pertemuan rampung dan selesai. Hafalnya kurang. Karena apa? Orang diperdalam. Termasuk bacaan ya. Kita nggak banyak yang hafal. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu sebanyak kamu melihat aku sholat. Lah Rasulullah itu sholatnya apa? Ya kadang baca doa ini, kadang baca doa itu, kadang baca doa yang lain. Sehingga kalau cara sholat kita itu nggak seperti sholatnya Nabi, bacaannya juga termasuk diantaranya. Ya berarti ya sholatnya awak dhewe jatuh saka sholatnya Nabi. Dan saya merasakan betul juga. Kita banyak yang belum hafal. Wirid minimal kan doa-doa dulu. Apal wae ora apa meneh ngerti maknane. Apal wae ora. Terus masih ada yang lain? Enggak, Pak? Orang sakit, orang tua, orang pikun, bagaimana itu dalam membayarnya? Apakah kita ganti atau bayar kita gimana? Kaitannya dengan apa ini, Pak? Membayar fitri. Apa ya? Orang tua, Iya. kita nggak berdaya,
nggak bisa sholat. Oh, nggak bisa Ya, sholat. nggak mampu lah. Gimana? Maksudnya nggak mampu sholat ke masjid atau nggak mampu sholat? Karena dia udah tua, jalan nggak bisa. Oh, jalan nggak bisa. Intinya dia nggak mampu sholat jamaah ke masjid. Apakah dia sholat di rumah? Di rumah, apalagi di rumah aja nggak mampu. Sholat di rumah nggak mampu? Iya, sakit kan dia. Kenapa nggak mampu? Udah tua, udah pikun. Sholat udah pikun. Iya. Nah, kalau pikun kan lain tadi. Pikun tua, tua. Sebab kalau cuma tua tok, Sakit Pak, sakit kakinya, nggak berdaya. sekarang gini Pak, kaitannya dengan orang tua yang masih ada kesadaran. Dia masih sadar, masih paham, maka dia wajib sholat. Nah, terus kalau pikun, pas pikun ya wajib sholat. Ya, pas sadar wae wajib sholat. Kalau dia pas pikun nggak wajib. Tapi kalau pas sadar dia wajib sholat. Karena apa? Kewajiban sholat itu tidak terhenti selagi dia masih sadar, akalnya masih ada, dia wajib sholat meskipun sakit. Karena kan sholat kan bisa dengan berbaring Pak. Kalau gerakan-gerakan nggak mampu, pokoknya niatnya tak ira apa-apa. Kalau secara mampu belas misalnya niat tak ira apa-apa sambil ya dengan isyarat yang kita rai sotunan Pak. Tapi mungkin yang dipermasalahan tadi dia pikun itu tadi ya. Kalau dia pikun ya pas dia sadar lah yang dia wajib untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Masih? Ya. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman wa qalban karim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.